Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada acara perkuliahan drama dan teater. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dramaturgi. Jadi ada sebuah buku berjudul Dramaturgi karya R.M.A. Harimawan. Itu teman-teman bisa mencari sendiri, bisa mencarinya di kakak tingkat kalian. Jadi dramaturgi kita akan bahas di sini secara umum saja. Nanti secara lebih detail kita akan berdiskusi lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Dramaturgi adalah ajaran tentang hukum dan konvensi drama. Jadi hal yang dibahas dalam dramaturgi ini adalah prinsip-prinsip atau kaedah-kaedah yang terdapat dalam drama yang relatif baku. Jadi dramaturgi itu relatif baku. Ada istilah yang terkenal dalam dramaturgi. Jadi ada istilah M1, M2, M3, M4. M1 itu artinya menghayalkan. Jadi sebelum sebuah pementasan menjadi sebuah pertunjukan yang layak tonton, gitu ya. Pertama dia berupa konsep-konsep saja atau berupa imajinasi saja. Nah, itu yang disebut dengan M1. Jadi proses menghayalkan atau mengimajinasikan atau proses penyusunan konsep-konsep. Baru kemudian konsep-konsep atau imajinasi tersebut dituliskan. Nah, proses ini yang disebut dengan M2 atau menuliskan imajinasi atau konsep tersebut menjadi sebuah naskah drama. Ini disebut dengan M2. Kemudian naskah drama tersebut kemudian dibaca, dipahami, dihafal dan ditafsirkan oleh pemain drama dan sutradara, kemudian dipentaskan di atas panggung. Proses itu yang disebut dengan M3 atau memainkan naskah drama tersebut. Kemudian M4 ini adalah ranah penonton. Jadi setelah proses latihan yang panjang kemudian layak dan dianggap layak untuk dipertunjukkan, kemudian penonton menyaksikan pementasan. Ini disebut dengan M4. Jadi ini perlu diingat M1, M2, M3 dan M4. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang istilah-istilah dalam dramaturgi. Jadi ada istilah-istilah dasar yang harus dipahami maknanya oleh semua orang yang bergelut dalam dunia teater. Yang pertama adalah persoalan keaktoran. Jadi ada beberapa istilah di sini. Yang pertama adalah keaktoran, ya. Di keaktoran itu apa? Keaktoran adalah hal ihwal dan prinsip-prinsip permainan yang harus dikuasai oleh seorang pemain teater. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus dipahami baik sebelum atau sewaktu pementasan, begitu ya, atau sewaktu latihan. Seorang pemain atau seorang aktor itu harus mempersiapkan dirinya. Persiapan diri seorang aktor bisa dengan berbagai cara. Dengan pertama olah vokal, ini adalah mempersiapkan kemampuan alat ucap aktor tersebut untuk mengucapkan dialog-dialog dengan secara jelas di panggung, gitu ya. Terkadang penonton itu jauh tempatnya dari aktor itu, maka aktor harus bisa mengartikulasikan atau menyampaikan dialog-dialog dalam naskah kepada penonton. Kemudian olah tubuh ini artinya mempersiapkan tubuhnya agar luas, agar bisa memainkan karakter naskah drama tersebut. Kemudian olah ekspresi, ini lebih kepada ekspresi wajah dan gestur tubuh. Kemudian olah sukma, jadi jiwa seorang aktor juga bisa atau harus diolah, harus dilatih agar bisa menghayati peran dalam naskah drama tersebut. Kemudian olah imajinasi ini artinya melatih hayalan agar bisa menghidupkan permainan di atas panggung. Olah imajinasi ini sangat penting, ya, karena teater itu mengandalkan imajinasi. Bisa kita lihat contohnya di sini. Misalnya Butet Kertarejasa itu memainkan
naskah kucing. Di sini tidak ada kucing di atas panggung, tapi dia bisa menghayalkan seolah-olah ada kucing di atas panggung. Bangsat! Kucing itu mencuri makanan saya! Anjing lo! Tapi kurang ajar setan kamu! Kurang ajar! Baru dipuji sekali saja langsung mencuri. Awas! Saya kutuk jadi ketua DPR kamu. Ya, ini pentingnya imajinasi agar naskah di atas panggung itu menjadi lebih hidup. Gitu. Kemudian ada beberapa istilah ketika pentas ataupun ketika latihan yang harus dipahami oleh seorang aktor. Ya, pertama blocking, kemudian moving, kemudian teknik masuk, kemudian improvisasi acting. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama blocking. Blocking itu artinya posisi atau perpindahan pemain di panggung. Jadi bagaimana seorang aktor memposisikan dirinya di atas panggung atau berpindah dari satu posisi ke posisi lain di atas panggung, itu disebut dengan blocking. Ada dua kaidah yang sangat penting yang harus dipahami terutama oleh aktor pemula. Itu adalah, dan ini seringkali dilupakan oleh aktor pemula ketika latihan ataupun ketika pentas di panggung. Yang pertama, pemain tidak boleh membelakangi penonton, ya. Jadi penonton dia harus menghadap penonton, atau minimal ketika dia miring menghadap ke kiri atau menghadap ke kanan, itu dia tidak membelakangi penonton sama sekali. Kalaupun belakangi penonton itu sangat sebentar sekali. Kemudian yang kedua, pemain tidak boleh menutupi atau ditutupi pemain lain dari pandangan penonton. Jadi jangan menutupi pemain lain dari hadapan penonton ataupun ditutupi oleh pemain lain dari hadapan penonton. Contohnya dari Butet tadi itu, ini misalnya kita lihat di sini. Butet itu tidak pernah membelakangi penonton, ataupun kalau dia membelakangi penonton itu sangat sebentar. Itu pun disertai dengan gestur yang bagus. Misalnya begini. Baru dipuji sekali saja langsung mencuri. Ya, tadi kita lihat kakinya yang paling dekat dengan penonton, kaki kanannya ini awalnya berada di sini, kemudian dia berpindah ke belakang. Ini maksudnya agar tubuhnya ini terlihat dari penonton, ekspresinya lebih tampak dari penonton. Jadi dia tidak terlalu menyamping dari penonton, tapi dia agak sifatnya tidak terlalu menyamping, jadi tetap menghadap penonton begitu. Walaupun dia bermain atau bereaksi terhadap sesuatu yang berada di sisi kirinya, begitu ya. Awas, saya kutuk jadi ketua DPR kamu. Kucing durjana itu sekarang ngumpet di kolong meja sambil hendak mencapuk ikan bakar rica-rica saya. Ya. Ketika dia menunjuk itu ketika dia menunjuk ke kiri, dia memakai tangan kirinya. Ya, dia berusaha agar seluruh ekspresinya tampak dari penonton, gitu ya. Ya, ini kita lihat posisi kakinya seperti ini. Ini disebut dengan blocking juga dalam teater. Ya, kemudian moving ini masih terkait dengan blocking sebenarnya. Jadi moving itu adalah perpindahan pemain di panggung dari satu posisi ke posisi lain. Hal yang harus diperhatikan dalam proses moving adalah yang tadi itu, jangan belakangi pemain lain atau jangan belakangi penonton, dan kemudian harus ada motif perpindahan. Jadi misalnya kita taruh aktor ini berpindah dari posisi ini ke posisi ini, dari
posisi di sini kemudian berpindah ke atas kursi misalnya. Di sini dia harus punya motif perpindahan. Motif itu bisa motif psikologis atau motif yang lainnya. Misalnya dia ingin mengambil sesuatu misalnya. Atau motif psikologis itu misalnya ada keinginan jiwanya untuk menyampaikan sesuatu misalnya yang membutuhkan dia harus ke atas kursi itu misalnya. Itu disebut dengan motif. Jadi tidak ujuk-ujuk berpindah dari bawah ke atas kursi gitu. Itu harus diperhatikan oleh seorang pemain atau oleh seorang sutradara ketika latihan atau ketika pentas teater. Selanjutnya adalah teknik masuk dan improvisasi acting. Jadi pemain harus memperkenalkan karakter perannya sejak pertama kemunculannya. Jadi itu yang dimaksud dengan teknik masuk. Jadi seorang pemain ketika pertama kali masuk ke panggung itu harus memberikan impresi atau kesan kepada penonton tentang karakternya gitu, tentang karakter yang dimainkannya, misalnya apakah dia jadi orang gila dan seterusnya. Contohnya dalam ini pementasan Malam Jahanam karya teater Embrio. Di sini ada karakter orang gila, karakter Utai. Di sini dia agak gila begitu. Jadi sejak pertama kemunculannya dia sudah menunjukkan karakternya itu, karakter tidak warasnya itu. Ini kalau dari jauh terlihat seperti perempuan, kalau dari dekat terlihat seperti laki-laki, karena memang gambarnya diambil 2 malam dan pemerannya berbeda-beda untuk satu karakter ini. Jadi sejak kemunculannya dari balik pintu itu, ini kemunculannya pertama kali di panggung, itu dia sudah tampak karakternya yang tidak waras itu. Jadi ini yang dimaksud dengan teknik masuk. Jadi tidak hanya sekedar masuk begitu saja dia ke atas panggung, tetapi dengan cara tertentu yang menunjukkan karakter perannya itu. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan nanti ketika latihan dan ketika pentas. Jadi harus dipahami karakternya seperti apa, kemudian dipilih cara masuknya atau teknik masuknya seperti apa. Kemudian ada improvisasi acting. Improvisasi acting itu artinya pemain di atas panggung harus berimprovisasi. Jadi tidak hanya misalnya ketika berdiri, misalnya tidak hanya berdiri, ketika duduk misalnya tidak hanya duduk, tapi dia harus berimprovisasi menggunakan gestur, menggunakan mimiknya untuk mengembangkan karakter perannya itu agar lebih hidup gitu. Contohnya tadi misalnya yang Butet tadi misalnya. Ini. Ini misalnya kamu konspirasi sama kucing ya? Oh, ikan bakar dijaga. Oh.
Jadi ketika dia berpindah dari tempat ini ke sini misalnya, dia tidak hanya berpindah begitu saja gitu ya. Jadi misalnya dia berpindahnya memegang sesuatu, kemudian cara berjalannya itu misalnya gelisah seperti itu tadi itu. Tidak sudi aku makan bekas kucing. Ya, ini contoh yang bagus sekali. Misalnya ketika dia berjalan, dia berdiri, dia tidak hanya berjalan untuk berdiri saja, tapi misalnya mengelap sesuatu misalnya ini. Itu disebut dengan improvisasi acting. Nah, ini harus teman-teman perhatikan, harus teman-teman latih nanti. Ya. Jadi ini terkait, nanti kita akan sedikit bahas ini terkait dengan penyutradaraan sebenarnya, nanti kita akan bahas. Ya. Jadi penyutradaraan itu adalah hal ehwal tentang menyutradarai. Jadi apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang aktor dan seorang sutradara, terutama seorang sutradara dalam proses penyutradaraan ya. Pertama, ada istilah dalam penyutradaraan itu, ada istilah casting. Casting ini artinya memilih pemain untuk karakter tertentu. Misalnya pemain A untuk karakter ini, pemain B untuk karakter ini, begitu. Jadi ini disebut dengan casting ya. Kemudian pengelompokan atau grouping ya. Jadi seorang sutradara harus memperhatikan bagaimana misalnya pemain di atas panggung itu banyak ya, pemain di atas panggung itu banyak, bagaimana cara dia memposisikan pemain yang banyak itu di atas panggung, itu disebut dengan pengelompokan atau grouping gitu. Dan ini pengelompokan, kemudian komposisi dan variasi ini terkait dengan keseimbangan panggung, nanti akan kita bahas ya. Komposisi terkait dengan mirip dengan grouping, tapi komposisi terkait dengan grouping, bagaimana memposisikan, apakah sejajar ataukah dia zigzag posisi pemain di atas panggung. Kemudian variasi adalah bagaimana komposisi itu bervariasi atau berubah-ubah di atas panggung selama pementasan. Kita akan lihat contohnya. Baik, tapi sebelumnya kita akan bahas tentang pembagian panggung karena ini terkait dengan keseimbangan panggung. Jadi panggung itu bisa dibagi menjadi 6, bisa juga menjadi 9, atau bisa juga lebih gitu ya, tergantung kebutuhan. Biasanya sutradara membaginya menjadi 9 bagian. Yang pertama belakang kanan, belakang tengah, belakang kiri, tengah kanan, tengah, kemudian tengah kiri, depan kanan, depan tengah, kemudian depan kiri. Mengapa ada singkatan-singkatan seperti ini? Ini untuk memudahkan sutradara kalau mau mencatat adegan. Misalnya adegan 1 berada di belakang tengah, adegan 2 berada di tengah kiri misalnya. Jadi ini maksudnya itu agar memudahkan sutradara mencatat pengadeganan. Ya. Jadi ini ketika ingin membuat grouping ini harus diperhatikan. Misalnya jangan sampai kita membuat pengelompokan, misalnya di tengah kanan pemain banyak, kemudian tengah kiri pemain sedikit misalnya, atau di sini tengah kanan semua pemain ada di sini, kemudian di sini kosong misalnya. Itu tidak seimbang. Akan tetapi keseimbangan panggung ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah pemain. Bisa saja misalnya di tengah kanan itu pemainnya banyak ya, kemudian di tengah kiri pemainnya sedikit misalnya. Itu juga bisa seperti itu, tergantung kepada
posisi psikologis atau karakter dari semua pemain tersebut. Nanti kita akan lihat contohnya. Ya, ini adalah pementasan opera kecoa, teater koma. Di sini pada sebelah kiri dan tengah ini terdapat beberapa, sebelah kanan ya, kanan karena dia dilihat dari pemain. Sebelah kanan ini ada beberapa banci atau waria ceritanya. Kemudian di sini ada 3 polisi. Jadi dari segi jumlah ini tidak seimbang ya. Dari segi jumlah ini tidak seimbang, tapi dari segi psikologis ini seimbang karena berdasarkan karakternya polisi di sini itu mewakili kekuasaan ya, jadi kedudukannya lebih secara psikologis lebih kuat gitu, sehingga walaupun dari segi kuantitasnya tidak seimbang, tapi dari segi psikologis seimbang. Jadi ini tetap disebut seimbang ya. Dengar saya. Udah. Tukeran fotonya tarik. Dengar saya. Yang tidak mau dengar akan saya tembak. Ya. Ya. Jadi di sini juga ada contoh dari ini terkait grouping juga, kemudian terkait juga dengan blocking. Jadi ini ada pementasan berjudul Sidang Susila ya, dipentaskan oleh Teater Gandrik Yogyakarta. Di sini ada beberapa pemain. Kita perhatikan nanti ini terkait blocking ya, keindahan blocking, komposisi. Jadi setiap pemain ini posisinya berbeda-beda. Jadi ada yang agak nunduk, kemudian ada yang berdiri, kemudian ada yang berada di agak jauh, kemudian ya. Jadi semua pemain ini memposisikan dirinya berbeda-beda. Ini terkait dengan keindahan ya. Jadi agar tampak dari penonton itu indah, berbeda-beda gitu. Kita lihat. Undang-undang susila telah ditetapkan dengan secara sah dan meyakinkan. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka secara resmi dan otomatis Ya, kita lihat. Jadi walaupun mereka bergerak, walaupun mereka pindah, itu tetap memperhatikan blocking. Maksudnya tidak menghalangi satu sama lain atau tidak menutupi satu sama lain gitu. Jadi tetap semua pemain tetap tampak dari penonton. Ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman nanti ketika latihan. kita menjadi bangsa yang bermoral. Ya, kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Ini komposisi namanya. Jadi kita lihat dari sini, kemudian sini. Ini komposisi agar tampak dari penonton itu indah dan lebih dramatis. Gitu. Jadi moving atau perpindahan itu, ini mengapa
ada garis seperti ini. Jadi ketika seorang aktor atau pemain ingin berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi itu kan tidak boleh membelakangi penonton. Kalaupun belakangi penonton itu sebentar dan harus tampak gesturnya dari penonton. Kemudian misalnya berpindah dari kiri ke kanan, misalnya lebih baik dia menggunakan diagonal gitu ya. Diagonal tidak lurus ke belakang. Jadi diagonal menyamping seperti itu agar tetap tanpa ekspresinya dari penonton, seperti halnya perpindahan monolog Butet tadi itu. Ya, kita lihat di gambar ini, bisa kita lihat juga ini terkait dengan pengelompokan, ya, pengelompokan. Jadi setiap pengelompokan dan blocking ya. Jadi kita lihat di sini, coba perhatikan setiap aktor ini, mereka posisi tubuh mereka itu berbeda-beda semua ya. Kita lihat hampir tidak ada yang sama ya. Yang duduk ini saja mirip, tapi ini sebenarnya berbeda. Jadi improvisasi aktingnya berbeda ya. Kita lihat ada yang memegang benda, kemudian ada yang memegang tangannya, kemudian ada yang duduk, ada yang bungkuk ya, kemudian ada yang megang tongkat. Jadi semua tampak dari penonton dalam posisi tubuh yang berbeda-beda. Ini bagian dari penyutradaraan. Proses penyutradaraan dalam hal ini adalah komposisi ya. Bagaimana pemain itu diposisikan di atas panggung. Kemudian hal selanjutnya adalah yang harus diperhatikan adalah tata artistik. Yang dimaksud dengan tata artistik dalam teater adalah hal ehwal penggunaan dan penempatan properti, kostum dan pencahayaan di panggung. Jadi tata artistik itu terkait dengan penataan properti. Misalnya dalam foto ini, misalnya dalam gambar ini misalnya settingnya dalam rumah. Jadi betul-betul settingnya seperti dalam rumah begitu. Kemudian kostum misalnya, jadi kostumnya sesuai dengan karakter masing-masing begitu. Kemudian pencahayaan, misalnya apakah di malam hari atau di siang hari, misalnya itu pencahayaan tentu saja berbeda-beda. Kemudian tergantung tempatnya, misalnya apakah dalam rumah atau di luar rumah, atau di alam nyata atau di alam barzah misalnya, atau alam jin misalnya, itu bisa disiasati dengan pencahayaan. Kita lihat contohnya pada opera kecoa misalnya, ketika tokoh ini ditembak oleh polisi dan mati misalnya, itu rohnya tetap hidup dan ditampakkan di panggung menggunakan cahaya yang berbeda ya. Ini misalnya adalah tokoh yang sudah mati tapi masih ditampakkan